Jakarta, awal Maret. Langit mendung sejak pagi, dan gerimis tipis turun saat rombongan kecil dari PT Bina Tata Finansial tiba di depan gedung tua berlantai 9 itu. Bangunannya menjulang kelam di antara gedung-gedung modern lain, seperti masa lalu yang menolak dilupakan. Mobil dinas berhenti di depan pintu utama. Dika, si ketua tim audit, turun pertama kali. Ia menatap papan nama gedung yang sudah lusuh, huruf-hurufnya sebagian hilang. Menara Geraha Ud. Astaga, serem juga tempatnya, gumam Rani, menarik jaketnya rapat-rapat. Udara di sekitar gedung terasa lebih dingin dari biasanya. Farhan menyambut dengan tawa tipis, katanya, ini gedung dulu pernah kebakaran. Tahun 2012, ada cleaning service yang tewas. Habis itu, kosong. Kenapa kita harus di sini sih? Keluh Hesti, sambil menenteng kardus berisi ATK dan dokumen. Kantor pusat kau nyuruh pindah ke tempat yang begini? Karena adanya renovasi besar. Dan audit BUMN ini gak bisa nunggu. Deadline-nya minggu depan, jawab Dika. Wajahnya datar, tapi matanya menyapu setiap sudut lobi dengan cermat. Niko si tim teknis sistem, hanya diam sambil menekan tombol lift. Lift tua dengan dinding baja kusam dan suara berderit menyambut mereka. Tombol angka 9 ditekan. Pintu menutup perlahan, dan lift mulai naik dengan suara mendecit halus seperti jeritan pelan dari dalam perut mesin. Hesti menggigit bibir. Matanya menatap cermin kecil yang terpasang di salah satu sisi lift. Awalnya biasa saja. Tapi saat ia menoleh lagi, ada wajah lain di belakangnya. Wajah perempuan pucat, rambut panjang menjuntai menutupi sebagian muka. Matanya kosong. Dan yang paling menyeramkan, bibirnya tersenyum ke arah Hesti. Padahal tidak ada siapa-siapa di belakangnya saat ia menoleh cepat. Hesti menjerit pelan, membuat semua orang menoleh. Ada apa? Tanya Dika cepat. Aku enggak, cuma kayak ada bayangan, katanya terbata. Lift berhenti di lantai 9. Bunyi, ting. Terdengar nyaring, mengalahkan keheningan mencekam. Koridor lantai 9 sunyi. Cat dindingnya kusam. Aroma lembab tercium samar-samar. Karpet berwarna coklat tua memanjang ke ruangan-ruangan kecil, masing-masing bertuliskan nomor ruangan audit, 901, 902, 903. Ruangan yang mereka tempati adalah 909. Ruangannya cukup luas, seperti open space kantor pada umumnya. Ada 5 meja panjang dengan komputer, printer lama, lemari arsip besi di sisi kiri, dan jendela besar yang menghadap ke arah timur kota. Sayangnya, jendelanya buram, seakan sudah lama tak dibersihkan. Niko memasang router dan menyambungkan jaringan VPN. Farhan membuka laptop dan mulai mengecek file laporan. Dika menyusun jadwal pekerjaan. Rani mulai mencocokkan data dari Excel dan lembar hasil audit lapangan. Hesti membereskan logistik di sudut ruangan. Semuanya berjalan normal. Sangat normal, bahkan. Seolah gedung ini hanyalah bangunan biasa. Namun, saat malam datang sesuatu mulai terasa berbeda. Cat dindingnya kusam. Aroma lembab tercium samar-samar. Karpet berwarna coklat tua memanjang ke ruangan-ruangan kecil, masing-masing bertuliskan nomor ruangan audit, 901, 902, 903. Ruangan yang mereka tempati adalah 909. Ruangannya cukup luas, seperti open space kantor pada umumnya. Ada 5 meja panjang dengan komputer, printer lama, lemari arsip besi di sisi kiri, dan jendela besar yang menghadap ke arah timur kota. Sayangnya, jendelanya buram, seakan sudah lama tak dibersihkan. Niko memasang router dan menyambungkan jaringan VPN. Farhan membuka laptop dan mulai mengecek file laporan. Dika menyusun jadwal pekerjaan. Rani mulai mencocokkan data dari Excel dan lembar hasil audit lapangan. Hesti membereskan logistik di sudut ruangan. Semuanya berjalan normal. Sangat normal, bahkan. Seolah gedung ini hanyalah bangunan biasa. Namun, saat malam datang sesuatu mulai terasa berbeda. Lampu-lampu neon di lorong berkedip satu persatu. Listrik sesekali menurun, membuat layar komputer meredup lalu normal kembali. Suara angin meniup ventilasi dengan pelan, tapi terasa seperti bisikan. Pukul 19.30, hanya tersisa Hesti dan Niko di lantai 9. Yang lain sudah pulang lebih dulu.
Hesti merapikan meja ketika ia kembali menatap lift dari kejauhan. Lift terbuka sendiri. Tak ada siapa-siapa di dalamnya. Tapi, suara langkah kaki pelan terdengar dari dalam. Tok, tok, tok. Langkah itu tidak beraturan. Seperti seseorang yang pincang. Hesti menahan napas. Nico, kamu dengar gak? Bisiknya. Nico melongok dari balik monitor, wajahnya heran. Dengar apa? Hesti menunjuk ke arah lift. Tapi saat itu, pintu lift sudah tertutup kembali. Nico mendekat. Udah ah, jangan halu. Besok lembur lagi, simpan takutnya buat malam minggu. Hesti hanya mengangguk pelan. Tapi jantungnya masih berdetak kencang. Saat ia melirik kaca jendela di sisi lift, bayangan perempuan tadi berdiri di dalam pantulan. Tapi tak terlihat nyata di lorong. Perempuan itu hanya berdiri diam. Menatap lurus ke arah Hesti. Dan tersenyum kecil, dengan darah menetes dari bibirnya. Pagi hari kedua, langit cerah dan sinar matahari menyelinap dari celah jendela buram lantai 9. Tapi begitu Dika masuk ke ruang kerja, alisnya langsung berkerut. Ini meja siapa sih kemarin di pojok sini? Tanyanya sambil menunjuk ke sisi kanan ruangan. Kemarin ia ingat jelas, meja Rani berada di sisi kiri dekat printer. Tapi sekarang posisinya bergeser ke kanan, dan printer malah berada di dekat lemari arsip besi. Lo geser ya Ran? Tanya Farhan. Rani menggeleng, enggak. Aku pulang duluan semalam. Masih persis kayak waktu kita kerja. Mereka semua berdiri, saling berpandangan. Aneh, gumam Nico. Waktu gue tinggal semalam, posisi meja masih kayak awal. Dika mencoba santai, mungkin cleaning service salah naruh waktu bersih-bersih. Tapi tidak ada cleaning service sejak mereka masuk ke gedung ini. Siang itu, saat Hesti ingin mencetak beberapa bukti laporan, ia membuka file Excel dari hard drive eksternal. Namun sebuah folder asing muncul di root directory. Don't open. Folder itu tidak ada kemarin. Namanya ditulis dengan huruf kapital, dan saat diklik, isinya kosong. Tapi folder itu menghilang sendiri beberapa detik setelah dibuka. Aku nggak salah lihat, kan? Bisik Hesti pada dirinya sendiri. Di jam makan siang, Farhan duduk di ruang meeting kecil dengan wajah lelah. Gue mimpi aneh semalam. Anak kecil lagi? Tanya Dika, ingat cerita Farhan yang semalam mengigau saat ditelepon. Bukan. Sekarang gue lihat seseorang, entah laki-laki atau perempuan, duduk di depan lemari arsip. Dia nyusun map satu persatu, tapi tangannya kebakar. Kulitnya meleleh, nempel di folder. Tapi dia terus-menerus menyusun. Terus, kamu ngapain? Tanya Rani pelan. Gue cuma bisa nonton. Gak bisa gerak. Terus pas dia noleh, Farhan menelan ludah, mukanya gosong. Tapi matanya kayak masih hidup. Malam hari kedua, mereka lembur. Deadline audit kian mepet. Data perusahaan BUMN itu begitu banyak, dan mereka harus menyortir dokumen digital serta laporan hasil temuan. Waktu menunjukkan pukul 21.14. Suasana sepi. Hanya suara ketikan keyboard dan kipas laptop. Tiba-tiba, suara printer terdengar dari ujung ruangan. Printer itu menyala sendiri dan mencetak satu lembar. Rani berjalan pelan mendekat. Ia melihat kertas hasil cetak itu kosong. Tapi saat ia pegang, muncul tulisan samar dari tinta yang baru memudar. Kamu yang berikutnya. Rani mematung. Siapa yang nyetak ini? Tak ada yang mengaku. Nico bahkan sedang tidak tersambung ke printer manapun. Saat mereka mendekat, printer mati lagi. Colokannya longgar, seperti tak pernah dipasang. Udah jangan halusinasi. Mungkin wifi-nya ganggu sinyal printer lain, kata Dika mencoba waras. Tapi malam itu mereka semua tahu, printer itu tidak tersambung ke jaringan manapun. Pukul 23. Dika memeriksa ulang file hasil audit. Tapi file di drive eksternalnya hilang. Semua laporan yang sudah mereka susun sejak 2 hari lalu, lenyap. Namun 1 menit kemudian, file itu muncul kembali. Tapi namanya berubah. Dari
Audit BUMN final dengan format Excel. Menjadi. Audit BUMN final redo by hand dengan format Excel. Dika mengklik file itu. Terbuka seperti biasa. Tapi di bagian catatan audit muncul baris tambahan dengan font berbeda. Yang lalu belum selesai. Kalian harus ulangi. Farhan yang melihat dari belakang langsung mundur. Ini serius, kita kayak dimainin, desisnya. Semua menatap layar dengan napas tertahan. Dari arah lorong luar, tiba-tiba terdengar derap langkah cepat. Seseorang, atau sesuatu, berlari cepat dari ujung lorong ke arah pintu kantor 909. Farhan berdiri. Tutup pintunya, jeritnya spontan. Niko menutup pintu cepat-cepat dan menguncinya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Lalu terdengar ketukan. Siapa di luar? Tanya Dika, mendekat. Tak ada jawaban. Hanya ketukan itu yang berulang, pelan tapi ritmis. Lalu suara itu pindah ke dinding kanan. Lalu ke jendela. Rani menjerit kecil dan memeluk Hesti. Niko mematikan semua lampu. Mereka hanya bersandar di balik meja masing-masing, menahan napas, berharap semua ini hanya bagian dari kelelahan. Setelah beberapa menit, semuanya sunyi. Printer tidak lagi menyala. Tidak ada suara langkah. Tapi satu hal yang mereka sadari. Ruangan ini tidak pernah terlihat sama dua kali. Dan, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Jam menunjukkan pukul 20.43 saat Rani bangkit dari kursinya dan meraih botol minum di pojok ruangan. Sinar lampu neon menyinari seluruh ruang dengan terang putih yang menusuk mata, tapi ada sesuatu yang membuat Rani menghentikan langkahnya. Ia melihat ke bawah. Tidak ada bayangan. Bayangan tubuhnya, yang seharusnya tercetak jelas di lantai saat berdiri di bawah lampu neon, tidak ada. Ia memutar tubuh, menoleh ke arah Dika, Farhan, Hesti, dan Niko yang masih sibuk mengetik. Tapi, tidak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Farhan? Suara Rani pelan dan gemetar. Lihat deh ke lantai. Farhan menoleh. Butuh beberapa detik untuk menyadari apa yang dimaksud Rani. Lalu wajahnya berubah pucat. Ia berdiri dan melangkah ke bawah lampu utama di tengah ruangan. Tetap tak ada bayangan. Padahal lampu neon menyala terang dan tak berkedip. Hesti mulai panik. Kenapa gak ada bayangan, ya Tuhan? Jangan parno dulu, ucap Dika, berusaha tenang meski nada suaranya naik 1 oktav. Mungkin lantainya terlalu reflektif? Atau pencahayaannya aneh? Terlalu reflektif? Ini lantai vinil kusam Dik. Bukan marmer, ujar Niko dengan suara berat. Rani, dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponsel dan membuka kamera. Ia membidik kursi tempat mereka semua duduk dan menekan tombol jepret. Layar menunjukkan hasil foto. Kosong. Tak ada satupun dari mereka terlihat. Hanya deretan meja, kursi, dan komputer yang menyala. Seolah ruangan itu tak dihuni siapapun. Pukul 21.30. Setelah kegelisahan mereda, Niko berjalan ke ruang server kecil di pojok belakang lantai 9. Ia ingin memastikan tidak ada masalah pada CCTV, dan juga penasaran ingin melihat rekaman jam kerja mereka malam-malam ini. Ia mengakses DVR internal yang tersambung ke 3 kamera, lorong lift, pintu masuk ruangan, dan area kerja utama. Video diputar. Awalnya tampak normal. Mereka berlima terlihat di video, duduk, berdiri, lalu kembali mengetik. Tapi semakin diperhatikan, semakin janggal. Semua terekam dalam bentuk siluet hitam. Tak ada detail wajah, baju, atau bentuk tubuh. Hanya kontur gelap, seperti bayangan berdiri. Bahkan saat mereka bergerak, siluet itu tetap tidak memiliki fitur apapun. Niko menekan tombol percepat. Ia ingin tahu apakah ada gangguan visual lainnya. Dan saat rekaman mencapai pukul 20.55, ia berhenti. Seseorang berdiri diam di sudut ruangan. Tepat di belakang lemari arsip. Pakaian putih lusuh. Topi kecil khas cleaning service. Tidak bergerak sedikit pun, bahkan ketika yang lain berjalan di dekatnya. Niko memundurkan video.
Sosok itu tidak ada. Ia mempercepat ke depan. Sosok itu muncul kembali, lalu hilang saat lampu berkedip. Pundaknya menegang. Tangan kirinya gemetar saat ia mencabut flash disk kecil untuk menyimpan potongan video itu. Ia bergegas kembali ke ruang utama dan memanggil yang lain. Lu semua harus lihat ini. Semua berkumpul mengelilingi layar laptop. Video diputar ulang. Ketika siluet-siluet hitam mereka terlihat duduk bekerja, suasana menjadi semakin sunyi. Dan saat sosok cleaning service muncul di pojok ruangan, Hesti langsung menutup mulut, menahan jeritan. Itu siapa? Di rekaman CCTV, dia muncul. Tapi di dunia nyata, kita gak pernah lihat orang itu, ujar Nico. Rani menunjuk layar, napasnya tercekat. Lihat baik-baik. Tangannya? Tangan sosok itu menggantung tak wajar. Bagian kulit lengannya mengelupas, seperti luka bakar parah. Jemarinya bengkok, dan dari posisinya berdiri, tampak jelas ia sedang menatap mereka. Padahal dalam video itu, tidak satupun dari mereka yang menoleh ke arahnya. Kenapa kita gak lihat dia waktu itu? Dia jelas berdiri di situ, bisik Dika. Nico memajukan video. Sosok itu bergerak. Dengan sangat perlahan, ia menunduk. Mengambil satu map dari lantai, lalu menyusunnya ke lemari arsip. Persis seperti yang muncul dalam mimpi Farhan malam sebelumnya. Farhan gemetar. Itu dia. Itu orang yang gue lihat dalam mimpi. Sumpah. Sama persis. Suara printer menyala lagi. Mereka semua menoleh. Lembar kertas keluar pelan. Tak ada satupun yang berani mendekat. Farhan, akhirnya, memutuskan berjalan pelan ke sana. Ia menarik kertas itu dengan tangan gemetar. Isinya tulisan tangan, seperti bekas spidol hitam. Kembalikan yang sudah diambil. Malam itu mereka sepakat, tidak ada lagi kerja lembur sendirian. Mereka akan tetap berlima di ruangan, dan bila satu orang ingin pulang, semua ikut. Tidak ada pengecualian. Namun, dalam hati masing-masing, muncul satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. Apa sebenarnya yang sudah mereka ambil? Dan, kenapa mereka tidak memiliki bayangan lagi? Pagi itu, suasana kantor lantai 9 jauh lebih sunyi dari biasanya. Setelah malam yang penuh kejanggalan, hilangnya bayangan, siluet-siluet di CCTV, hingga kemunculan sosok cleaning service terbakar, semua pegawai tim audit PT Bina Tata Finansial duduk dalam diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Dika membuka laptop kerjanya, berencana melanjutkan analisis laporan keuangan klien BUMN yang tengah diselidiki. Namun sesuatu membuatnya berhenti. Ada sebuah folder baru di desktopnya. Revision 6 Final Real Final. Dika mengerutkan kening. Ia tahu betul tidak pernah membuat folder dengan nama seperti itu. Tidak pernah ada file dengan nama lebay seperti itu di sub tim audit. Tim mereka sangat rapi, tertib, dan tidak akan memakai penamaan seperti anak magang panik. Ia klik kanan, Properties. Tanggal dibuat, tadi malam. Pukul 2.17 waktu Indonesia Barat. Waktu itu semua komputer dalam mode tidur. Jari Dika bergerak lambat membuka folder itu. Di dalamnya ada satu file Excel dan satu dokumen Word. Map berkas klien audit _result 2012 final. Lembar Excel itu berisi nama-nama perusahaan, kode klien, dan kolom temuan audit. Di bagian bawah, ada tanda tangan digital bertuliskan D.A. Sutanto, Lead Auditor Unit Investigasi Khusus. Padahal, D.A. Sutanto adalah auditor senior yang tewas dalam kebakaran 2012. Namanya bahkan tertera di prasasti kecil dekat lobi gedung lama sebagai rekan kerja yang gugur dalam tugas. Farhan, yang duduk di sebelah Dika, mendekat begitu Dika memanggil. Gue gak bikin ini. Tapi datanya valid Far. Lihat deh, ini laporan fiktif tapi cocok banget sama temuan kita sekarang. Farhan memperbesar salah satu entry. Klien, PT Mandala Nusantara Energi. Temuan, overstatement pendapatan kuartal 3 dan penggelapan kas internal oleh Chief Accounting. Status, belum ditindak. Akan ditangani next cycle. Farhan memucat.
Ini sama persis sama temuan kita minggu lalu. Padahal, kasus itu tidak pernah ditangani oleh tim audit sebelumnya. Bahkan divisi tersebut di BUMN itu baru dibentuk tahun 2015, 3 tahun setelah kebakaran terjadi. Dika buka file kedua. Halaman menghadap atas notes from 9TH Floor dengan format Words. Isinya hanya satu paragraf. Tidak ada format. Tidak ada identitas penulis. Kami tidak selesai. Kami dibakar sebelum bisa menyelesaikannya. Tapi sistem sudah tahu. Sistem menyimpan. Kami hanya butuh tangan untuk menyelesaikan sisa laporan. Terima kasih sudah kembali. Ini semacam pesan, bisik Rani yang kini ikut membaca dari belakang. Niko segera menyambungkan laptop ke server internal. Ia ingin memastikan file ini tidak berasal dari jaringan luar. Tapi yang lebih mengejutkan, saat ia telusuri metadata file. Dibuat pada 13 Juli 2012, pukul 3.02 WIB. User, Dasutanto. Perangkat, laptop A9 final. Niko membeku. Laptop A9 final adalah unit kerja milik almarhum Dasutanto yang dinyatakan rusak total dan hangus terbakar dalam insiden 2012. Mereka mulai berdiskusi intens. Ada kemungkinan, segan untuk mengatakannya, tapi tak terbantahkan, sistem gedung, file, dan data digital kantor ini menyimpan semacam echo dari pekerjaan para korban. Seolah pekerjaan audit yang tidak sempat selesai karena kebakaran menuntut untuk diselesaikan. Dan mereka berlima kini menjadi alatnya. Ini bukan cuma horor biasa, kata Dika pelan. Gue rasa, kita sedang masuk ke dalam siklus pengulangan. Seperti hantu dari pekerjaan yang unfinished. Audit hantu, cibir Niko pelan, walau suaranya tidak sekuat biasanya. Gue serius. Dan kalau ini beneran echo digital, kita harus cari tahu file asli tahun 2012. Mungkin ada petunjuk kenapa mereka bisa mati terbakar, dan kenapa sekarang file-file itu muncul di laptop kita. Sore itu, mereka mengajukan permintaan ke Pusat Data Perusahaan untuk membuka arsip investigasi 2012, dengan alasan referensi kasus mirip. Butuh beberapa hari untuk disetujui. Namun sebelum itu, printer menyala lagi. Sendiri. Kertas keluar perlahan. Di pojok kanan bawah, terdapat baris tulisan kecil, mirip hasil ketikan dot matrix. Revision 7 next final _ real. Dan di bagian bawah, seolah tulisan tangan. Selesaikan, atau kalian pun akan berhenti di tengah jalan. Sudah 5 malam berturut-turut, printer tua berwarna abu-abu kusam di pojok ruang audit selalu menyala tepat pukul 1.33 dini hari. Setiap malam, hanya satu lembar kertas yang tercetak. Tak ada yang aneh secara teknis, tidak ada dokumen pending, tidak ada perintah cetak dari laptop manapun. Tapi yang membuat bulu kuduk meremang adalah isi pesannya. Malam pertama. Jangan lupa absen. Malam kedua. Ruang file harus terkunci. Malam ketiga. Jangan pulang lewat toilet. Malam keempat. Tangga darurat bukan jalan pulang. Dan semuanya ditulis dalam font Courier New, tebal, huruf kapital semua. Seolah berasal dari sistem yang sangat tua, seperti terminal DOS jadul. Malam kelima, Niko tidak tahan lagi. Sebagai orang IT, dia paling tersiksa oleh kejadian ini. Semua colokan sudah dia cek. Printer bahkan tidak terhubung ke laptop manapun. IP address-nya kosong. Port USB-nya dia cabut. Tapi tetap, saat jam menunjukkan pukul 1.33, mesin itu bergemuruh dan menggeliat hidup seperti organ bernafas. Suara motor printer yang khas, ZZZRRRKKKKK, terdengar lebih mengerikan daripada jeritan. Niko bersikeras. Pukul 00.30 malam itu, ia cabut seluruh kabel printer. Bahkan ia tempelkan kertas bertuliskan. Jangan digunakan. Sedang dicabut. Setelah itu, ia duduk di meja sambil menyalakan laptop, sesekali melirik ke pojok. Jam 1.25, sunyi. Hanya suara AC tua yang mendesis di balik langit-langit. Jam 1.30. Hesti sudah tertidur di kursi. Rani masih mengetik pelan,
dan Dika serta Farhan sedang diskusi soal temuan laporan. Jam 1.33. Printer menyala. Semua kabel masih tercabut. Lampu LED-nya merah, indikator tinta bahkan berkedip kosong. Tapi dia mencetak. 1 lembar. Perlahan meluncur keluar. Kertas putih bersih, dengan 1 kalimat mengerikan. Kamu yang berikutnya, Nico. Jangan matikan aku. Mereka semua kini mulai sadar, printer itu bukan hanya benda mati. Ia jadi perantara, saluran komunikasi dari mereka yang tertinggal. Yang tak sempat bicara. Yang tak sempat menyelesaikan pekerjaannya. Yang meninggal terjebak audit abadi. Dika mencatat semuanya di notulen audit internal. Bukan untuk laporan resmi, tapi sebagai catatan pribadi. Semacam log kejadian anomali. Namun saat ia menutup laptopnya, muncul pop-up notifikasi dari Word. File Anda telah diperbarui oleh pengguna lain, Dea Sutanto. Wajah mereka berlima kini sama, tegang, takut, tapi penasaran. Karena satu hal makin jelas. Jam 1.33 bukan sekadar waktu biasa. Mungkin, itu adalah shift malam, dari mereka yang sudah tiada. Jumat malam, hujan deras menggelayut di luar jendela kaca lantai 9. Di dalam ruang kerja tim audit, suara keyboard berpadu dengan derik pelan dari lampu neon yang kadang berpendar tak stabil. Internet kembali bermasalah. Nico mengeluh soal koneksi antar server yang naik turun. Router di lantai 8 stabil, tapi uplingnya dari atas. Kayaknya booster sinyal kita ngaco. Farhan menawarkan diri. Biar gue cek. Kali aja akses PAN di atas bisa direset. Apa lo bilang barusan? Tanya Hesti pelan. Ya, gue mau naik. Siapa tahu ada AP atau panel jaringan di atas lantai 10. Semua saling berpandangan. Gedung ini hanya punya 9 lantai. Lantai 10 itu rooftop. Udah gak bisa diakses sejak insiden kebakaran, kata Rani. Ingat? Ada plakat segel dari manajemen. Farhan mengangkat bahu, setengah bercanda. Kalau lift bisa bawa gue ke atas, berarti aman dong? Pukul 00.47. Farhan masuk ke lift sendirian. Dia tekan tombol R untuk rooftop, hanya untuk iseng. Tapi, justru tombol itu berubah. Angka 10 menyala merah samar. Lift bergemuruh. Pelan naik ke atas. Ting. Pintu terbuka. Farhan melangkah keluar, tanpa sadar menahan napas. Lantai itu ada. Tapi bukan seperti ruang rooftop biasa. Tidak ada jendela. Tidak ada pemandangan kota. Yang ada hanya lorong panjang dengan pencahayaan redup, lampu bohlam kuning menggantung berayun, seperti digoyang angin yang tak terasa. Di sepanjang dinding, tumpukan folder audit lawas berserakan. Map coklat lusuh, banyak yang gosong ujungnya. Ada beberapa mesin tik tua duduk di meja kayu reot, mengetik sendiri. Farhan mendekat pelan. Satu mesin tik berhenti, lalu mencetak. Endia, kami butuh verifikasi cross-check final. Farhan membaca kalimat itu 2 kali, lalu menoleh. Di ujung lorong, dia melihat seseorang berjalan menjauh. Sosok itu mengenakan kemeja batik pudar dan celana bahan lusuh. Postur tubuhnya sangat mirip Dika. Tapi bukan Dika. Orang itu lebih kurus. Lebih tua. Dan rambutnya disisir belah pinggir, gaya 90-an. Farhan mencoba memanggil. Mas. Mas Dika? Sosok itu tak berhenti, terus berjalan, hingga melewati lorong dan lenyap menembus dinding. Farhan mulai panik. Keringat dingin merembes. Ia berlari kembali ke lift, tapi lift tidak ada. Lorong di belakangnya menghilang, hanya menyisakan tembok beton. Ia menjerit, lalu gelap. Farhan ditemukan Hesti tergeletak di dalam ruang meeting yang terkunci dari dalam. Ia pingsan dan menggenggam satu folder lusuh bertuliskan. Audit final 2012 tidak selesai. Begitu sadar, wajah Farhan pucat. Aku lihat, lantai 10.
Tapi bukan seperti ruangan normal. Mesin tiknya bergerak sendiri. Dan ada seseorang. Mirip Dika. Tapi bukan. Seperti bayangannya dari masa lalu. Mereka coba buka kembali lift dan menekan tombol 10. Tapi tak pernah muncul lagi. Mereka minta akses cetak blueprint gedung. Hanya ada 9 lantai. Dan rooftop pun tak pernah difungsikan sejak kebakaran. Jadi, lo kemana semalam? Tanya Dika. Farhan tak menjawab. Ia hanya menatap folder di tangannya, yang kini terbakar separuh, dan di ujungnya tertulis tangan. Kalau kau sudah lihat lantai 10, jangan kembali. Auditmu bisa jadi abadi. Hesti selalu menjadi yang pertama datang setiap pagi, lebih karena kebiasaan sejak bekerja sebagai admin audit daripada keberanian. Tapi sejak insiden printer malam itu dan Farhan, yang pingsan setelah naik ke lantai yang tak pernah ada, ia mulai menyimpan senter kecil dan salib kecil di dalam tas. Pagi itu, ia tiba pukul 7.15. Semua masih sepi. Koridor kantor yang biasanya dipenuhi suara kaki dan mesin pendingin kini terasa seperti lorong rumah sakit kosong. Lantai 9 begitu dingin, bahkan sebelum AC dinyalakan. Saat hendak mengambil map kerja dari ruang loker belakang, ia melihat sebuah lemari besi tua di pojokan, tertutup tirai plastik. Sesuatu mengusik perasaannya. Padahal lemari itu tidak ada kemarin. Dengan tangan gemetar, Hesti mendekat dan menarik tirai plastiknya. Lemari itu tinggi, berkarat, dengan gembok tua yang setengah tergantung, sudah patah. Dia buka perlahan. Di dalamnya tersusun arsip-arsip lama. Semua dalam map kuning kecoklatan. Terlihat rapuh, seperti bisa hancur bila disentuh. Yang aneh, semua arsip itu tidak ada label tahun seperti biasanya. Yang tertera hanya nama-nama orang, jabatan, tanggal masuk, tanggal wafat. Hesti mulai membaca satu persatu. Agus S., auditor Madya, masuk, 2011, wafat, 13 Juli 2012, terpeleset dari tangga darurat. Marlina D., junior auditor, masuk, 2012, wafat. 1 Agustus 2012, mengalami gangguan jiwa, lompat dari lift. Reza Prasetya, teknisi support, masuk, 2012, wafat, 5 Agustus 2012, terbakar saat backup data. Tangannya gemetar. Ia membalik beberapa dokumen lagi dan membaca. Tim leader, Dea Sutanto, masuk, 2012, wafat, 9 Agustus 2012, terjebak dalam ruang arsip. Dea Sutanto. Nama itu muncul di notifikasi Word kemarin malam. File mereka diperbarui oleh orang yang sudah meninggal. Hesti langsung mengunci kembali lemari itu, walau gemboknya sudah tak bisa menahan rapat. Ia berlari ke ruang tengah, menahan napas sambil memanggil Rani yang baru tiba. Rani membaca ulang arsip itu dengan mata melebar. Kemudian ia membuka kalender audit mereka. Hari ini, 3 Agustus. Coba lihat tanggal-tanggal kematian ini, katanya sambil menggarisbawahi satu demi satu nama. Semua berurutan. Dimulai tanggal 1 sampai 9 Agustus. Dan kini, jadwal audit investigasi mereka untuk BUMN itu berakhir di tanggal 9 Agustus juga. Sesuai deadline yang diberikan dari kantor pusat. Mereka diam. Tak berani menyimpulkan. Tapi kesamaan itu bukan kebetulan. Audit di gedung ini seperti mengulang siklus yang sama, dengan pola yang sama, bahkan peran yang sama. Auditor, junior, teknisi support, admin, dan satu leader. Satu tim lengkap. Dan satu persatu, lenyap. Ini, bukan audit biasa ya, bisik Hesti. Dika masuk tak lama kemudian. Hesti memperlihatkan arsip tersebut. Dika mengernyit. Kalau memang benar nama-nama ini nyata dan mereka sudah meninggal, maka audit ini bukan sekadar kerjaan, potong Rani. Ini mungkin pengulangan. Audit yang tak pernah selesai. Dan kita sedang menggantikannya. Farhan masuk terakhir. Wajahnya masih lesu.
Tapi ia menambahkan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Aku baru sadar tadi pagi. Sosok yang aku lihat di lantai 10, yang jalan menjauh, itu Dea Sutanto. Aku pernah baca nama itu di laporan lama. Rani menunduk ke map terakhir, yang belum sempat mereka buka. Isinya. Nama, Hesti Prameswari. Jabatan, Admin Audit. Tanggal masuk, 2022. Tanggal wafat. Kolom itu kosong. Masih kosong. Belum terisi. Hampir tengah malam. Cahaya dari layar-layar laptop menyinari wajah lelah para auditor. File audit utama untuk perusahaan BUMN hampir rampung. Tapi suasana lantai 9 jauh dari rasa lega. Justru sebaliknya. Rani mengetik pelan. Telinganya mendengar sesuatu dari headset, bukan white noise biasa. Awalnya samar, seperti desiran statis, lalu perlahan berubah menjadi suara bisikan. Ganti hasil temuannya. Ia mencabut headset. Jantungnya berdebar. Farhan, bisiknya. Tadi, ada yang nyuruh aku. Di telinga. Farhan mengangguk. Aku juga. Barusan waktu input tabel fraud expense, ada suara cewek bilang, buang semua bukti pengeluaran fiktif. Mereka saling tatap. Dika, yang duduk tak jauh, juga berhenti mengetik. Tangannya gemetar. Aku diminta menulis ulang paragraf tentang vendor internal. Suaranya laki-laki. Berat. Dia bilang, katakan mereka tidak bersalah. Hapus semua temuan. Niko, yang bertugas menyusun lampiran dokumen elektronik, ikut bersuara. File PDF yang aku scan, tiba-tiba berubah. Stempel, investigasi khusus, jadi, clear. Aku coba balikin, tapi filenya ngelawan. Kursor gerak sendiri. Hesti masuk dengan ekspresi pucat. Ia baru dari ruang loker. Aku dengar suara juga, katanya pelan. Waktu buka brankas data, ada yang ngomong, kunci semuanya. Jangan buka lagi. Sudah selesai. Tapi kita belum selesai, kan? Kejadian itu berulang tiap malam. Setiap kali ada proses input, entah mengetik, mengunggah data, scan bukti transaksi, atau membuat catatan ringkasan audit, selalu terdengar bisikan. Makin lama makin jelas. Makin mendesak. Dan bukan cuma terdengar, kadang perintah itu langsung memanipulasi file. Angka-angka berubah sendiri. Tabel yang semula kosong, terisi otomatis. Bukti digital hilang lalu muncul dalam versi berbeda. Tanda tangan muncul di form yang belum pernah dicetak. Dika akhirnya memutuskan berhenti sejenak. Ia menonaktifkan internet dan mencabut semua headset. Kita hentikan ini dulu malam ini. Ada yang salah. Audit ini bukan cuma soal laporan keuangan, ada sesuatu yang memaksa kita menulis ulang sejarah. Farhan mengangguk, tapi wajahnya tetap murung. Ia membuka satu folder tambahan di laptopnya, folder itu tidak pernah ia buat. Namanya. Rekonstruksi 2012 final jangan hapus. Rani melihat isi file itu. Bukan laporan. Tapi rekaman suara. Dari headphone, terdengar bisikan penuh amarah. Jangan diutak-atik lagi. Kalian cuma gantian. Audit ini sudah ditutup. Semua terpaku. Hesti memegang rosario di lehernya, bergumam pelan, hampir menangis. Apa yang kita audit? Sebenarnya bukan hanya soal angka. Tapi tentang kejadian yang tidak boleh dibuka kembali. Dika berdiri, matanya mulai merah karena kurang tidur dan tekanan mental. Kalau kita tunduk, kita akan jadi seperti tim sebelumnya. Mati satu-satu, karena nurut sama suara itu. Farhan berkata pelan, atau, kalau kita lawan, kita bisa buka kebenarannya. Tapi mungkin itu yang entitas ini paling takutkan. Malam itu, mereka putuskan. Audit tidak akan diselesaikan sesuai permintaan suara. Mereka akan menyimpan salinan asli. Menolak perubahan otomatis. Menjaga integritas laporan. Mereka tahu,
keputusan itu berbahaya. Tapi, bukan berarti mustahil. Karena mungkin, hanya dengan tetap jujur, mereka bisa bertahan hidup. Malam itu harusnya menjadi malam terakhir. Deadline audit sudah diambang waktu. Laporan tinggal diunggah. Mereka tinggal satu langkah dari selesai, dan mungkin bebas dari teror aneh selama 2 minggu terakhir. Tapi sesuatu tak mengizinkan mereka pulang. Pukul 23.57. Semua laptop tiba-tiba blank. File audit utama rusak. Excel error. Word tidak bisa dibuka. Layar menampilkan tulisan putih besar. Review ditolak. Kamu belum menyelesaikannya. Alarm kebakaran mendadak meraung. Lampu padam total. Sirine merah berputar, menyinari dinding yang mulai penuh bayangan. Suara jeritan lirih menggema di lorong. Tolong. Saya belum absen. Laporannya masih kurang 1 halaman. Dika berteriak, ke tangga darurat. Sekarang, kelima orang itu berlari keluar ruangan. Tangga darurat terbuka dengan suara denting logam keras. Mereka menuruni anak tangga secepat mungkin, melewati lantai demi lantai. Lantai 8. Lantai 7. Lantai 6. Namun saat mereka membuka pintu, yang mereka temukan hanyalah lantai 9. Lagi. Hesti menjerit, panik. Niko memukul dinding. Farhan mencoba menelpon, tapi tidak ada sinyal. Rani mulai menangis. Tapi di tengah-tengah keputusasaan,nya dia melihat sesuatu. Sebuah map folder plastik, tergeletak di pojok tangga. Labelnya tertulis, Audit Investigasi 2012 Tim I. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada 1 halaman, dengan tulisan tangan kasar. Jika ingin keluar, selesaikan pekerjaanmu dengan benar. Tanpa ketakutan, tanpa manipulasi. Hanya yang jujur bisa keluar dari putaran ini. Farhan mengangkat kepala, wajahnya pucat. Ini bukan hanya teror. Ini semacam siklus. Audit 2012 gagal jujur. Mereka semua meninggal. Sekarang, kita ada di posisi mereka. Niko menyela, lalu kenapa kita selalu balik ke lantai 9? Dika menarik napas panjang. Karena, kita belum benar-benar menyelesaikan audit. Kita cuma ikut arus, menyusun laporan yang sudah dimanipulasi. Selama kita nggak berani melawan suara itu, kita akan terus terjebak. Hesti berbisik lirih, jadi kita harus balik ke ruangan? Rani mengangguk pelan. Kita harus tuntaskan versi yang jujur. Sampai akhir. Baru kita bisa keluar. Dengan langkah berat, mereka kembali ke ruang kerja di lantai 9. Koridor terasa lebih gelap dari sebelumnya. Mereka duduk di meja masing-masing, menyalakan laptop. Printer menyala sendiri, mengeluarkan 1 halaman terakhir. Revisi final, ini versi yang benar. Dan dengan jari-jari gemetar, mereka mulai memperbaiki semuanya. Tanpa pengaruh suara. Tanpa bantuan, pengetikan otomatis. Tanpa folder tambahan dari entitas tak dikenal. Mereka hanya menuliskan kebenaran. Ketika jam menunjukkan pukul 1.33, laporan lengkap. File dikunci manual. Salinan disimpan di flash disk Niko, tanpa koneksi internet. Tidak satu pun dari mereka menambahkan atau mengurangi temuan. Semua sesuai fakta. Dan ketika Farhan menekan CTRL-S terakhir, lampu menyala. Lift kembali aktif. Pintu darurat terbuka, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat tangga yang benar-benar menuju lantai dasar. Dika menatap rekan-rekannya, masih dengan nafas memburu. Kita selesai, katanya pelan. Mereka semua selamat. Tanpa ritual. Tanpa tumbal. Tanpa kutukan. Hanya karena satu hal, mereka memilih untuk tetap jujur. Matahari pagi menembus jendela lantai 9 untuk pertama kalinya sejak mereka menempati kantor itu. Udara tidak lagi berat. Suara-suara samar yang biasa terdengar dari langit-langit, bisikan, langkah kaki, napas panjang, lenyap.
Bahkan aroma hangus samar yang selama ini menyelimuti ruangan juga ikut hilang. Dika berdiri mematung di depan jendela, memandangi lalu lintas Jakarta yang mulai padat. Di belakangnya, Rani, Farhan, Hesti, dan Niko duduk terdiam. Mereka masih belum percaya telah melewati malam paling mengerikan, dan masih hidup. Pagi itu, laporan audit dikirim. Tanpa satupun revisi. Tanpa embel-embel, versi untuk presentasi manajemen. Tanpa bujukan untuk menyesuaikan sedikit agar tidak mencoreng nama BUMN yang sedang diaudit. Kalau kantor pusat mau marah, biar saja, ujar Dika. Tapi aku nggak akan mengulang kesalahan tim sebelum kita. Dan yang terjadi, mengejutkan semua orang. Bukan kemarahan. Bukan ancaman. Melainkan diam. Senyap. Tak ada balasan email. Tak ada panggilan. Bahkan notifikasi grup audit mendadak sepi. Esok harinya, satu persatu file misterius di laptop mereka menghilang. Folder, Revision 6 Final Real Final, tiba-tiba tidak bisa ditemukan, bahkan dengan deep scan. File bernama, Don't Open, tak lagi muncul di partisi tersembunyi. Printer tidak mencetak apapun. Speaker tidak mengeluarkan suara aneh. Dan yang paling mengejutkan, bayangan mereka kembali. Saat Rani menengok ke lantai kantor saat berjalan di bawah lampu, ia hampir menangis, melihat bayangan tubuhnya lagi, mengikuti setiap geraknya. Farhan mencoba memotret, dan kali ini, hasilnya ada. Wajah mereka, lengkap. Tidak seperti siluet atau bayangan hitam seperti sebelumnya. Hesti berkata pelan, mereka, sudah pergi, ya? Dika mengangguk. Mereka akhirnya tenang. Karena pekerjaan mereka, melalui kita, sudah diselesaikan dengan benar. Di ruang arsip, Hesti menemukan satu folder terselip di pojok rak. Folder tua, berdebu, dengan label pudar. Tim Audit Khusus 2012, Case Closed. Isinya hanya satu lembar memo tulisan tangan, yang ditandatangani oleh kepala tim audit saat itu. Maafkan kami. Kami terlalu takut untuk jujur. Kami biarkan angka dimanipulasi, data dihapus, uang dicuci. Kami pikir kami bisa tidur nyenyak setelah itu. Tapi kami tidak pernah bisa pulang. Gedung ini menahan kami. Kami titipkan kebenaran ini untuk tim berikutnya. Jangan ulangi kesalahan kami. Jika kamu jujur, kamu akan bebas. Memo itu terbakar sendiri di tangan Dika. Perlahan menghitam lalu menjadi abu, dan hilang tertiup angin dari jendela yang tiba-tiba terbuka sendiri. Minggu berikutnya, renovasi kantor pusat selesai. Tim audit dipindahkan kembali ke gedung utama. Gedung lama ditutup kembali, tanpa penjelasan. Bahkan penjaga gedung yang biasanya menyambut mereka, Pak Slamet, tidak pernah terlihat lagi. Konon, kata orang internal gedung, Pak Slamet tidak pernah ada dalam data pegawai. Mereka semua kembali ke kehidupan normal. Tak satu pun dari mereka mengalami gangguan setelah itu. Tapi mereka menyimpan cerita itu rapat-rapat. Bukan karena takut tak dipercaya, tapi karena itu adalah pengingat. Bahwa dalam pekerjaan seberat apapun, satu-satunya jalan keluar adalah kebenaran. Bukan akal-akalan. Bukan perintah atasan. Bukan tekanan sistem. Tapi integritas. Hari itu langit Jakarta cerah. Tak ada kabut, tak ada awan kelabu seperti yang menyelimuti gedung tua selama beberapa minggu terakhir. Dika dan rekan-rekannya tiba lebih awal dari biasanya. Tujuannya sederhana, membereskan barang, menghapus data di laptop kantor, dan pindah kembali ke kantor pusat. Gedung itu terasa kosong. Terlalu sunyi untuk ukuran pukul 9 pagi. Mereka naik ke lantai 9, dan heran melihat ruangan mereka telah tertutup rapat, disegel plastik dan pita merah bertuliskan. Ruang dalam renovasi, dilarang masuk. Siapa yang nyegel? Bukannya kita baru mau pindahan hari ini? Tanya Rani dengan nada was-was. Mereka saling pandang. Tidak ada dari mereka yang merasa diberi instruksi soal penutupan lantai. Tapi yang lebih aneh lagi, barang-barang mereka tidak ada. Laptop, dokumen, file audit, semua lenyap. Hanya ada satu benda yang tersisa di atas meja panjang tempat mereka biasa rapat. Foto grup.
Itu foto mereka berlima, tersenyum kaku di depan whiteboard penuh coretan hasil audit. Di pojok kanan bawah foto, ada tulisan tangan samar. Terima kasih sudah menyelesaikannya. Saat mereka turun ke lobi, Pak Satpam menyambut dengan senyum bingung. Loh, kalian masih di sini, ya? Dika mengerutkan dahi. Loh, memangnya kenapa, Pak? Pak Satpam tertawa kecil. Saya kira kalian semua udah balik ke kantor pusat dari minggu lalu. Lift ke lantai 9 juga udah saya nonaktifin. Soalnya, ya, udah dikosongin, kan? Farhan menatap Dika. Pak, kami masih kerja di situ sampai tadi malam. Pak Satpam menatap mereka lekat-lekat. Tapi nggak ada kalian di absensi, Mas. Nama kalian nggak muncul. Saya cek tadi pagi juga. Keesokan harinya, saat mereka kembali ke kantor pusat, tidak ada pertanyaan dari manajemen soal laporan audit. Tidak ada permintaan klarifikasi. Bahkan kepala divisi menyambut mereka dengan pujian. Kerja bagus. Cepat, rapi, dan sesuai data. Nggak banyak tim bisa setepat kalian. Tak ada seorang pun dari mereka yang merasa perlu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada kerasukan. Tak ada ritual pembersihan. Tak ada pawang kantor dipanggil. Tak ada pengusiran setan oleh HRD. Namun sejak saat itu, mereka tidak pernah mau lembur di gedung manapun lagi. Bahkan jika hanya sendirian di pantry saat sore, Hesti langsung buru-buru kembali ke ruang kerja. Niko selalu mematikan komputer jam 5 teng tepat. Farhan menolak semua penugasan audit on-site yang butuh menginap di kantor klien. Rani menempelkan stiker di laptopnya. Kalau harus lembur, tolak. Kalau harus tinggal sendiri, pulang. Dan Dika? Dia menyimpan foto tim mereka di laci meja. Kadang-kadang, dia membukanya, hanya untuk memastikan, jumlah orang di foto tidak bertambah.